wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 3. Di sini kami akan melanjutkan sesi wawancara kami dari video sebelumnya dengan narasumber yang berbeda, yaitu dari The Botanical Sanctuary Hotel. Namun sebelum kami memulai, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tania Agustina Suherman. Nama saya Diva Visya Nafri. Nama saya Dinda Sekar Nurafia. Nama saya Rihadatul Aisy. Nama saya Irma Nurmalasari. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita udah bersama narasumber yang akan kita wawancara. Langsung aja, boleh diperkenalkan dulu Mbak, namanya siapa dan bekerja sebagai apa dan udah berapa lama bekerja di sini? Perkenalkan, nama saya Liani, biasa dipanggil Lia. Saya bekerja di The Botanical Sanctuary Hotel. Saya bekerja sebagai staf admin housekeeping. Saya bekerja di sini kurang lebih sudah 6 bulan. Mungkin bisa ke pertanyaan pertama Mbak, bisa ceritakan sedikit tentang tugas utama Mbak sebagai staf admin di The Botanical Sanctuary Hotel. Oke, tugas utama saya adalah mengelola linen serta amenities di hotel seperti spray, sampo, dan sabun yang akan digunakan para tamu. Kemudian saya juga mengelola laundry karena di hotel saya bekerja memiliki fasilitas laundry untuk tamu yang menginap serta laundry untuk uniform yang digunakan sama karyawan itu. Oke, baik. Selanjutnya ke pertanyaan kedua Mbak, bagaimana Mbak mengatur administrasi harian di hotel terutama terkait dokumen dan pengarsipan? Oke, untuk sistem yang digunakan adalah sistem virtual hotel program untuk memudahkan pencatatan serta pengarsipan harian yang saya lakukan dan mengeceknya setiap hari apakah data yang saya input dengan kenyataannya sesuai. Saya mengeceknya setiap hari agar laporan bulanan menjadi lebih mudah. Oke, ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak. Biasanya Mbak sering nggak sih berkoordinasi sama departemen lain? Kalau misalkan sering, gimana cara Mbak ngejaga komunikasinya itu biar tetap lancar, terus efektif antar departemen tersebut? Oh ya, pastinya sering ya untuk berkomunikasi dengan departemen lainnya. Itu hal yang saya lakukan setiap hari. Contohnya tuh seperti menyiapkan amenities serta keperluan lainnya di kamar yang akan digunakan oleh para tamu. Saya butuh data berapa tamu yang menginap di departemen lain, dalam hal ini departemen front office contohnya. Maka dari itu penting sekali menjaga komunikasi antar departemen lainnya agar berjalan dengan sinkron dan lancar. Oke, ke pertanyaan selanjutnya nih Mbak. Mbak punya nggak sih langkah-langkah khusus buat mastiin semua dokumen tuh dokumen pentingnya selalu akurat dan selalu up to date tentunya? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya ya, saya akan mengeceknya kembali setiap hari agar pada saat laporan bulanan nanti itu menjadi lebih mudah. Contohnya setiap hari sebelum saya pulang kerja, saya akan mencatat uniform yang tersedia dan uniform yang sedang dipakai dan saya akan memberitahunya kepada rekan saya yang akan in charge di selanjutnya. Oke, selanjutnya kalau misalnya ada barang tamu yang tertinggal di area hotel nih Mbak, prosedur atau langkah-langkah apa yang biasanya dilakukan buat mastiin nih kalau barang tersebut aman dan bisa dikembalikan oleh tamu tersebut? Saat tamu check out, pastinya kami akan langsung mengeceknya untuk meminimalisir ada barang tamu yang tertinggal atau kerusakan dari fasilitas hotel. Cuma memang sering jika okupansi hotel kami lagi sangat crowded, terkadang tidak ada double check tamu check out. Jadi jika ada barang tamu yang tertinggal, namun tamunya sudah keluar dari area hotel, kami akan cepat langsung menghubungi front office agar bisa diinfokan ke tamu tersebut. Baik Mbak, selanjutnya saya ingin bertanya, apakah ada sistem khusus yang Mbak gunakan untuk mengelola data dan informasi di hotel tersebut? Ya pastinya ada ya. Virtual Hotel Program adalah sistem yang hotel saya gunakan. Sistem ini terhubung antar departemen lainnya, jadi memudahkan kami saling berkomunikasi dan melihat data antar departemen. Jadi memang ada sistem khususnya ya Mbak? Iya, betul. Selanjutnya Mbak, dalam pekerjaan Mbak, tantangan apa yang sering Mbak hadapi nih terkait administrasi dari housekeeping
sampai 100%. Meskipun karyawan hotel kami sudah mencapai 400 orang, tetap saja saya masih suka kewalahan jika berada di jam-jam sibuk check-in maupun check-out. Ya Mbak Lia, bagaimana untuk Mbak Lia memastikan kerahasiaan data dan informasi para tamu tetap terjaga? Oke, untuk kerahasiaan data yang paling penting adalah data para tamu yang menginap di hotel kami pastinya ya. Kami akan berusaha untuk menjaganya, apalagi untuk kenyamanan para tamu yang menginap di hotel kami. Selanjutnya Mbak Lia, apakah ada aturan tertentu yang harus Mbak Lia ikuti untuk menjaga etika dalam pengelolaan data keuangan di hotel ini? Kalau misalkan spesifik terhadap keuangan sih, kebetulan bukan departemen saya tidak berkaitan langsung ya dengan keuangan. Biasanya yang berkaitan langsung dengan keuangan itu bagian departemen front office dan F&B service. Namun kalau berhubungan dengan sesuatu yang bernilai, contohnya tuh seperti aset-aset hotel, itu kami harus menjaganya dan mencatatnya setiap hari. Jika ada yang rusak, baik kesalahan tamu atau kesalahan dari kami, itu juga harus ada laporannya. Karena setiap periode tutup buku akhir bulan, tim cost control dan internal auditor perlu berita acaranya. Jadi kami harus jujur untuk melaporkan. Baik Mbak Lia. Bagaimana cara Mbak Lia untuk menghadapi situasi mendesak atau ketika ada pekerjaan yang harus diselesaikan dengan waktu cepat? Ya ini tantangan yang saya hadapi ya. Kayak yang saya jawab sebelumnya, di jam-jam check-in, check-out di sekitar jam 11 sampai jam 3 sore itu jam-jamnya crowded. Untuk mengatasi hal ini, saya akan fokus untuk mengerjakan hal-hal yang lebih dahulu untuk kenyamanan para tamu di hotel kami. Bagaimana cara Mbak Lia untuk memastikan keakuratan dan kejujuran data yang terkait tentang keuangan atau transaksi hotel tersebut? Oke, saya akan memasukkannya ke berita acara dan daily report harian ya. Namun jika ada loose and break, saya akan mendokumentasikannya. Saya juga akan memastikan terhadap tanda tangan basah di setiap daily report yang terjadi. Oke, kita memasuki pertanyaan terakhir. Menurut Mbak Lia sendiri, seberapa penting sih etika dalam pekerjaan yang Mbak Lia jalani saat ini? Etika itu menurut saya sangat penting ya dalam pekerjaan ini, terutama karena saya berurusan langsung dengan hal-hal yang berdampak pada kenyamanan dan kepercayaan para tamu. Sebagai staf admin di housekeeping, menjaga integritas dan profesionalisme itu adalah kunci, terutama saat mengelola barang-barang hotel atau barang-barang para tamu yang tertinggal. Dengan menjaga etika kerja yang baik, saya juga bisa membantu atau membangun kepercayaan bukan hanya dengan tamu, tapi juga dengan rekan kerja dari departemen lainnya. Pada akhirnya, sikap etis membantu menciptakan lingkungan kerja yang positif dan meningkatkan kepuasan tamu serta reputasi hotel ini secara keseluruhan. Oke Mbak Lia, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kami. Semoga sukses terus pekerjaannya. Kayaknya sama-sama, semoga dilancarkan kuliahnya dan cepat lulus. Terima kasih. Oke, sekian video wawancara kami kali ini. Semoga sesi wawancara kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Audio Jungle.